Itu edukasinya udah mulai. Enggak. Saya nggak percaya. Enggak, rakyat kita nggak seperti itu. Tuh, Pak. Bu, sini Bu. Ini mesinnya dibakar nggak Bapak punya teknologi? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? KLH, Pak. KLH. Emang nggak boleh dibakar? Ya, sebenarnya apabila dia sudah memenuhi baku mutu emisi, dia masih boleh memungkinkan. Karena memang sertifikat sekarang tidak dikeluarkan oleh KLH. Tapi apabila dia dinyatakan sudah memenuhi baku mutu, boleh. saya kira untuk penurunan volume sampah, boleh. ini kayak tungtai itu kan, itu dia insenerator sebenarnya. Oke. Artinya ini insenerator bisa kan? Ya, tapi kalau ini nampaknya memang tidak dilakukan pemilahan. Jadi organik dengan yang non-organiknya pertanyaannya adalah gini. Dia nanti punya alat baru, ya kan? Bapak pasang alat baru. Tapi sampahnya kan dari tidak ada pemilahan dari lingkungannya. Ya. Bapak alatnya bisa berfungsi? Bisa, insya Allah. Bisa. Ya, organik Pak, khusus organik. Pertanyaannya sampah ininya kemana? Kalau kan gini loh Pak, alat itu ada dua jenis Pak. Ya. Satu ada alat yang melakukan pengelolaan sampah organik. Yang kedua ada alat yang melakukan sampah pengelolaan anorganik yang dibuat dari minyak, ya kan? Tetapi alat itu ada juga alat yang bisa melakukan pemilahan. Jadi barangnya dimasukin semua nanti dipilah. Pertanyaan saya adalah barang yang Bapak siapkan itu sudah alat yang bisa memilah belum? Bisa memilah. Jadi organik 90 diolah oleh GKM, yang residu yang 10% mungkin akan mengajukan insenerator. Residu. Enggak. Bukan yang saya maksud begini Pak. Ini sampah kan dari pedagang nih. Ya, dari pedagang organik kan, gitu. ya kan? Bareng nih. Dari pedagang tuh kan bareng, sampah plastik sama-sama sampah organiknya bareng. Alat yang Bapak siapkan itu sudah bisa memilah belum alatnya? Nah, untuk memilah Pak, jadi kami dari hulu melakukan edukasi kepada pedagang. Saya nggak percaya Pak. Nah itu Pak. Makanya alat yang Bapak beli ini bisa milah nggak? Kalau dari hulu udah harus dipilah. Dari hilir, dari pabrikasi. Enggak, pertanyaan saya bukan begitu. Kalau penyeluhan ke warga, belum tentu nih warga ini bisa diatur. Pertanyaan saya adalah, belum Pak, berarti alatnya, Bapak beli alatnya yang bisa milah. Ini jangan ini serius nih. Karena alat yang bisa milah itu lebih mahal. Belum bisa milah alatnya. Coba lihat ini di spesifikasi alatnya, lihat Bu. Mana Bapak spesifikasi alatnya? GKM yang dari kantor. Kalau ada pemilahan, jangan enggak kan, karena yang alat yang tidak bisa milah lebih murah. Pasti beli alatnya lebih murah. Bukan. Jadi kayak untuk hasil akhirnya jadi untuk gaskot gitu, kayak apa namanya, untuk pertanian, termasuk makanan ternak. Lalu kemudian off-takernya sudah ada. Ada off-takernya udah siap. Jangan-jangan nanti kalau udah ada off-takernya. Jadi off-takernya itu dari sini diangkut ke Pengalengan Pak KDM, diangkut ke ada berapa titik lah itu ya dari persentase. Tapi kalau menurut saya sih ya, rangkaian alat seperti itu kan panjang. Panjang itu gini, residu misalnya untuk peternakan belum tentu ada yang nampung. Residu untuk pakan ikan belum tentu ada yang beli. Ini dari GKM hasil proposal ke kami Pak, kerjasama itu off-takernya udah siap Pak. Saya ini pengalaman yang begitu Pak. Antara teori dengan praktek nanti beda. Makanya yang terbaik itu dibakar. Setuju kalau itu Pak. Perusahaan ini untuk beli insenerator, ya kan? Dan kemudian bikin surat pernyataan aja bahwa sanggup untuk menyediakan insenerator, mesin pembakar sampah dengan kapasitas berapa. Nah kemudian apabila tidak melaksanakan, maka sanksinya kita terapkan. Itu Bu. Tetapi hari ini kita angkut Pak Haris. Kita angkut. Hari ini kita angkut. Tetapi sebelum nanti harus ada surat pernyataan. Ya tinggal dipanggil aja sekarang ke kantor Ibu, suruh bikin surat pernyataannya di BAP dulu. Hari ini kita angkut karena kan kita nunggu insenerator kemudian ini tidak diangkut juga menimbulkan problem terus. Ya.